Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maftu Gufron. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat codingan untuk menghitung luas persegi serta menampilkan halaman login. Jadi yang pertama harus dilakukan yaitu membuat kelas baru. Di sini pilih yang swing GUI, lalu yang JFrame, next, lalu tulis nama kelasnya. Kelas yang pertama yaitu adalah menghitung luas, lalu kita finish, dan nanti berikut adalah hasilnya. Setelah membuat kelas baru, maka akan muncul seperti ini. Di desain, kita buat desain frame-nya, JFrame ini. Pertama, kita menambahkan label untuk tulisan menghitung luas, panjang, lebar, serta luasnya. Lalu di sini menggunakan text field, lalu yang ini menggunakan button. Di sini ada label lagi untuk tulisan hasilnya. Lalu di sini awalnya yang muncul adalah tulisan seperti ini ya. Bisa diganti dengan klik 2 kali atau klik kanan lalu edit text. Seperti itu. Lalu untuk merubah variable name-nya seperti ini, kita rubah saja misalkan apa, text PO misalkan. Nah, seperti itu, dia akan berubah. Delete saja. Lalu di sini kita tambahkan action listener. Jadi ketika diklik maka dia akan melakukan perintah sesuatu. Jadi di sini hitung events action, lalu di sini action perform. Setelah itu kita bisa mulai membuat codingannya. Di sini, nah nanti ketika membuat action listener akan muncul di sini. Kita buat codingannya di sini. Jadi di sini kita buat dengan perintah try and catch. Pada try kita buat nilai datanya yang dimasukkan, yaitu jika dimasukkan ke text field tadi itu akan muncul datanya itu dimunculkan menggunakan string, yaitu string panjang. Tadi variable name-nya di text field itu namanya teks panjang, get text. Lalu untuk yang lebar seperti ini. Lalu datanya dari string dirubah menjadi double menggunakan perintah double, parse double untuk string panjangnya. Lalu lebarnya dirubah menjadi double juga, yang ini dari lebar yang ini. Lalu nilai P dikalikan dengan L, dihasilkan nilai double. Lalu selanjutnya ditampilkan ke label yang luas tadi menggunakan set text, dirubah menjadi string nilainya, luas ini. Lalu ketika setelah ditekan hitungnya, maka dia akan
mengosongkan kembali nilai dari panjang dan lebarnya. Lalu jika yang dimasukkan nilainya bukan string, maka dia akan error di sini, catch. Lalu dia akan menampilkan tulisan masukkan nilai yang benar. Jika di run, maka dia akan seperti ini. Nah, di sini yang masukkan karakter stringnya panjang, lebar, lalu hasilnya akan tampil di sini. Nanti setelah diklik maka dia akan tampil di sini. Lalu jika error maka dia akan tampil di sini. Lalu di sini adalah untuk menyimpan hasilnya. Jadi ketika hasilnya sudah tampil di sini, maka dia akan, ketika diklik button simpan, dia akan menyimpan ke dalam bentuk notepad dan lokasinya sesuai di sini. Jadi di sini ada berita try and catch. Ketika ini adalah lokasi filenya, lalu ini ketika gagal file tidak dapat terbentuk, lalu ini untuk menulis data ke dalam file, lalu data akan dikonversi per karakter, lalu ini untuk menutup filenya. Ini pertama kita buat dulu notepad, save as saja, di dokumen. Sini output namanya, kita close. Nah, karena kita membuatnya kita tempatinnya di C, sini kita bisa pindahkan. Dipastikan lokasinya sudah sama dengan yang di codingan. Lalu jika dimasukkan nilainya, dicet hitung, maka dia akan tampil. Lalu ketika disimpan, dia akan menyimpan ke sini. Nah, ini nilainya. Lalu untuk membuat halaman login seperti ini adalah desain frame-nya. Seperti tadi, untuk tulisan ini menggunakan label, lalu di sini menggunakan text field. Nah, bedanya di sini password dia menggunakan password field. Jadi nanti karakter yang diketik di sini akan tampil dalam simbol-simbol bulat-bulat. Jadi tidak dapat dilihat karakternya. Lalu di sini ada button login. Di sini ada label lagi untuk menampilkan jika error. Lalu di sini adalah codingannya. Jangan lupa ketika tambahkan di sini action listener. Ketika diklik maka dia akan melakukan sesuatu. Lalu codingannya di sini. Jadi kita tetapkan dulu user datanya dalam bentuk string, yaitu ini. Lalu pass datanya. Lalu kita dapatkan teksnya, yaitu user, dimana ketika dimasukkan inputnya di sini di text field itu
kita dapatkan teksnya. Lalu untuk passwordnya juga dalam bentuk string. Lalu di sini ada perintah if dan else. Jika user yang dimasukkan, karakter yang dimasukkan di text field itu tadi sesuai, dan perintah and. Jadi ada dua kondisi. Ketika dua kondisi ini terpenuhi, maka dia akan memenuhi if ini. Jika terpenuhi, maka dia akan ini new, membuka kelas yang luas ini, menghitung luas, set visible true, itu ditampilkan. Lalu else, jika kondisi 2 ini tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan di label salah tadi itu dengan tulisan username atau password salah. Contohnya seperti ini. Nah, sini kita ketik username-nya, lalu ini passwordnya. Jika benar, jika dua kondisi ini terpenuhi, maka dia akan masuk ke kelas menghitung luas, seperti itu. Lalu jika tidak dipenuhi, misalkan ini salah, maka username atau password salah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.